Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah Jalan Nangka Raya Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang belakangan menjadi sorotan netizen. Kenapa? Sebab meski seluruh galian yang ada di depan Aeon ini sudah dicor, serta galian menuju ke Jalan Nangka Raya ini menuju ke Masjid Al-Murtado sudah juga tertutup rapi. Namun saat hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu, Jalan Nangka Raya ini masih tetap banjir. Video ini saya ambil dari Instagram @seputar_jaksel, di mana video direkam oleh seorang warga pada hari Rabu 3 April 2024 lalu. Diinfokan oleh warga tersebut, banjir setinggi 50 cm yang berimbas dari arus lalu lintas Jalan Nangka menuju ke arah stasiun Tanjung Barat. Saluran air existing tidak mampu lagi menampung debit air yang cukup deras. Sobat Jelajah Jakarta, banjir terakhir pada Rabu 3 April 2024 tersebut memaksa Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin turun tangan untuk meninjau ke Jalan Nangka Raya pada hari Jumat 5 April 2024 kemarin. Peninjauan dilakukan terkait banjir yang melanda kawasan ini dalam beberapa waktu terakhir ini. Sobat Jelajah Jakarta, dalam temuan Pak Wali Kota disimpulkan bahwa penyebab di balik timbulnya banjir di wilayah Jalan Nangka Raya ini adalah saluran crossing dalam keadaan tertutup dan dipindahkan ke tempat lain. Saat ini pihak kontraktor akan kembali memperbaiki saluran crossing yang sudah tertutup sepanjang 8 meter tersebut dengan menggantikan yang lebih besar menggunakan box culvert berukuran 1,5 meter. Sobat Jelajah Jakarta, permasalahan banjir atau genangan atau apalah namanya di Jalan Nangka Raya ini sebetulnya bukan baru kali ini saja, atau gara-gara pembangunan proyek polder kolam retensi yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta (DSDA). Bukan itu. Banjir di Jalan Nangka Raya ini sudah sejak tahun 80-an. Bahkan mungkin sebelum tahun 80-an juga sudah banjir. Hal ini saya dapatkan infonya dari Pak Abdul Rahman, pria yang sudah sejak lahir tinggal di wilayah ini. Jadi memang di sini ya memang tadinya awal muasalnya kan memang sawah, tapi udah yang terbengkalai ini, sawah yang udah nggak terpakai lagi. Jadi di sini banyak warga pribumi sini, ya. Ini dulu sebutannya Rawalimo dulu sebutannya. Memang banyak pohon limo asal muasalnya. Pohon limo, pohon jambu kutu tadinya. Disitulah istilahnya ada pembebasan tanah dari PTHK tahun 1988. Cukup murah, tanah semeter cuma 35.000 semeter. Nah sekarang mulai dari tahun 1900 sampai 95, 96 habislah warga di sini pembebasan semua. Jadi kalau zaman dulu sih memang banjir, tapi nggak menggenang seperti kayak sekarang ini, ya kan? Di sini menggenang nih, ya sekitar 2 jam, 3 jam baru surut, ya kan? Kalau dulu memang banjir, ya kan dari atas. Ya tapi kan di ke bawah arus cepat. Nah, walaupun di situ masih ada banjir di sawah, ya kan? Tetap banjir. Ya tapi kan nggak seperti sekarang. Beda. Banjir di sawah sama banjir di darat tuh beda perumahan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana penjelasan Pak Abdul Rahman, jadi dahulu dari mulai Aeon sampai dengan perumahan Tanjung Mas Indah adalah persawahan. Sebelum tanah dibebaskan, air hujan masih bisa diserap oleh tanah yang masih berupa sawah maupun ladang. Kalaupun ada banjir, masih bisa cepat surut. Seiring dengan pertumbuhan pemukiman, warga, dan kompleks, maka resapan air pun sudah jarang, bahkan hilang. Perhatikan dokumentasi yang saya buat sebelum pembangunan crossing. PHB sebesar ini dipaksa menampung sumber air dari segala penjuru. Sumber air yang banyak masuk ke crossingan ini. Lalu keluar lagi ke PHB ini yang airnya kemudian dialiri ke Sungai Ciliwung melalui crossingan yang mengarah ke bawah jalan tol Jor.
Jadi wajar sekali jika ketika debit air tinggi, air meluap dari PHB maupun crossingan ini, sehingga menggenangi Jalan Nangka Raya khususnya di depan Masjid Al-Murtado ini. Nah, kan saya bilang, karena mungkin banyak tembok-tembok atau banyak istilahnya perumahan, gedung-gedung tinggi, banyak apartemen, itu mungkin jadi penghalang ya mungkin. Pada 2 April 2024 kemarin, akun IG Lensa_Tanjung Barat sempat memposting konten Lurah Tanjung Barat sedang menindaklanjuti protes warga yang akan menutup jalan di sekitar Jalan Nangka depan Masjid Al-Murtado. Para warga yang protes itu berpendapat pembuatan saluran air tidak menyelesaikan masalah, justru menambah genangan air yang makin luas. Yang menarik, di kolom komen ada sejumlah warga yang menanggapi bukannya jalur situ memang sudah banjir jauh sebelum ada Aeon dan Polder. Tetap banjir, itu lahan Aeon tuh rawa. Dibuat mall, ya terima aja. Dari gua kecil tiap hujan gede pasti libur karena banjir, kayak baru aja. Kenapa di situ selalu banjir? Dulu tahun 1990 sebelum ada tol itu ada kali yang menyeberangi sampai ke samping Antam. Aliran kali itu cukup lebar. Tapi setelah ada proyek tol, kali itu sampai ke samping Antam. Jadi semakin menyempit dan kecil. Jadi aliran airnya tidak sesuai. Jika turun hujan, debit airnya banyak. Jadi banjir. Sobat Jelajah Jakarta, saya akan perlihatkan lagi nih hal yang menarik di jalur PHB yang menuju Jalan TB Simatupang. Sebelumnya unit ukuran 1x2 meter sudah dipasang 2 unit. Namun coba Anda perhatikan baik-baik. Yang efektif unit bisa mengaliri air hanya 1 unit unit. Ya enggak? 1 unit unit sudah tertutup oleh tembok yang tanahnya digunakan oleh SPBU ini. Mohon maaf saya tidak sempat mencari narasumber yang bisa menjelaskan kondisi ini. Apakah sejak awal pembangunan unit seperti ini artinya sudah lebih dulu tanah yang ditembok yang sekarang menjadi SPBU atau sebaliknya? Melihat fakta di lapangan seperti ini tentu bukan tidak mungkin ketika debit air tinggi, air dari PHB yang relatif kecil ini meluap keluar dan menggenangi jalan. Jadi gini Pak, karena mengingat saya di sini banjir karena di sana kan juga belum selesai. Itu dampaknya yang membuat jadi ini saluran bis nih kan jadi arahnya dibuang ke Kali Ciliwung Pak. Jadi Jalan Simatupang ini jadi masih ada penggalian belum selesai ya. Makanya mungkin ya sudah mungkin sana selesai, mungkin di sini juga nggak mungkin banjir mungkin ya. Gitu loh, kan soalnya belum selesai, di sini masih ada kendala gitu. Kita kan hanya manusia, cuma bisa berusaha, ya. Semua istilahnya hujan panas datangnya dari Allah yang punya, yang kuasa, udah punya aturan, semua udah diatur. Manusia kan cuma bisa berencana. Gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Pak Abdul Rahman tadi bahwa segala upaya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tepatnya Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta. Semoga dengan perbaikan saluran crossing yang sudah tertutup sepanjang 8 meter dengan menggantikan yang lebih besar menggunakan box culvert berukuran 1,5 meter bisa menjadikan Jalan Nangka Raya ini tidak tergenang lagi apalagi sampai banjir. Dan Jelajah Jakarta juga usul nih untuk memperbaiki kondisi saluran crossing yang mengarah ke bawah jalan tol JOR ini pula. Karena 1 unit unitnya ini tidak efektif karena tertutup tembok. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga informatif melihat fakta di lapangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.